Selamat pagi Bu Ros dan selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami memulai dengan presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Saya Gradia Natalan dengan NRP 1613019013. Dan teman saya Perkenalkan, nama saya Wahita Yolanda Sukawardani dengan NRP 1613019001. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan dengan materi faktorial eksperimental dan kuasi eksperimental. Next. Sebelum saya menjelaskan tentang dua topik ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih arti dari penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan melalui proses yang sistematis untuk dapat memecahkan masalah. Adapun beberapa alasan mengapa seseorang dapat melakukan penelitian. Nah, dengan penelitian, seseorang itu dapat memberikan pemahaman, pengetahuan, dan juga karena secara umum manusia itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Oleh karena itu, adanya dorongan untuk dapat mengetahui sesuatu. Topik yang akan kami bahas pada hari ini adalah faktorial eksperimental dan kuasi eksperimental. Jadi kedua desain ini berhubungan dengan penelitian di mana di dalamnya itu ada metode kuantitatif dan ini adalah jenis-jenis desain dari metode kuantitatif. Next. Yang pertama adalah faktorial eksperimental design. Desain ini melibatkan satu atau dua variabel bebas dan sekurangnya ada satu yang dapat dimanipulasi oleh peneliti, di mana manipulasi itu dapat dilakukan oleh peneliti. Ini merupakan salah satu karakteristik yang dapat membedakan semua penelitian eksperimental dan metode penelitian. Contohnya, jika variabel bebasnya adalah jumlah review, maka peneliti dapat memutuskan, misalnya ada 3 kelompok yang akan diteliti. Kelompok pertama itu menerima tanpa review, dan kelompok kedua menerima 1 review, dan kelompok ketiga menerima 2 review. Dan faktorial eksperimental juga merupakan salah satu desain yang dielaborasi dari desain true eksperimental dan mendapat izin untuk melakukan penyelidikan terhadap 2 ataupun variabel. Next. Ini adalah salah satu paradigma menurut desain faktorial eksperimental. Saya akan menjelaskan. Desain faktorial yang menjadi modifikasi dari desain true eksperimental. Jadi pada desain ini dipilih secara random dan kemudian diberi pretest. Dari contoh ini, penelitian dalam mengetahui prosedur kerja terhadap kepuasan pelayanan masyarakat menyatakan bahwa kelompok yang dinyatakan baik dalam penelitian jika kelompok memiliki nilai pretest yang sama seperti urutan yang pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh. Jadi itu harus memiliki nilai pretest yang sama. Dan variabel moderator antara lain Y1 dan Y2.
Jadi perlakuan yang diberikan kepada kelompok pertama dalam pretest yaitu 01 yaitu kelompok laki-laki, sedangkan kelompok kedua yang sudah diberi pretest yaitu kelompok 05 yaitu kelompok perempuan. Adapun pengaruh perlakuan atau treatment X terhadap puasnya pelayanan bagi kelompok 02 yang diberi perlakuan. Apabila hasil pretest dengan memiliki nilai yang berbeda, maka artinya kelompok tersebut tidak konsisten dan setelah mengetahui dengan jelas, maka dapat diberikan treatment. Next. Ini juga merupakan salah satu contoh dari desain faktorial eksperimental desain. Jadi pada desain ini melibatkan beberapa faktor. Desain ini memiliki satu atau dua faktor dan juga memiliki dua jenis pengajaran. Misalnya pada PPT yang ditampilkan ini, misalnya ada jenis pengajaran terprogram dan tradisional, di mana ini memiliki bakat yang rendah maupun tinggi. Jadi desain faktorial 2x2 memiliki dua tingkatan. Dari contoh gambar ini bahwa kita melihat bahwa IQ terdapat dua level, yaitu tinggi dan rendah. Dengan kelompok 1 dengan jenis pengajaran terprogram dan memiliki IQ yang tinggi. Sedangkan kelompok 2 dengan jenis pengajaran tradisional dan juga memiliki IQ yang tinggi. Dan kelompok 3 dengan jenis pengajaran terprogram dan memiliki IQ yang rendah. Dan juga pada kelompok 4 dengan jenis pengajaran tradisional dan memiliki IQ yang rendah. Apabila desain dalam contoh ini digunakan, maka sejumlah siswa yang memiliki IQ yang tinggi harus ditempatkan secara random dan juga siswa yang memiliki IQ yang rendah juga harus ditempatkan secara random. Dalam desain ini juga dapat dimanipulasi dengan kedua variabel. Namun, desain 2x2 hanya melibatkan satu variabel yang dimanipulasi atau variabel eksperimental dan satu variabel tidak dapat dimanipulasi. Variabel kontrol tidak dapat dimanipulasi dan berkaitan dengan IQ, jenis kelamin dan bakat matematika dan lainnya. Berikut ini akan dijelaskan oleh teman saya, Yola. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pada saat ini, saya, Wahita Yolanda Sukawardhani, akan menjelaskan mengenai materi tentang quasi eksperimental design. Nah, sebelum itu, kita akan membahas mengenai apa sih itu quasi eksperimental design. Nah, quasi eksperimental design ini merupakan quasi atau eksperimental yang mengembangkan pengembangan dari true experimental design. Nah, jika di pertemuan kemarin kita membahas tentang true experiment design, nah, quasi ini merupakan pengembangannya. Nah, quasi experimental design ini juga memiliki nama lain, yaitu desain eksperimental semu. Nah, semu itu apa sih? Nah, menurut KBBI, semu sendiri itu memiliki arti bahwa semua hal yang tampak seperti asli atau sebenarnya, padahal sebenarnya sama sekali bukan yang asli. Nah, menurut Yusuf 2017 dijelaskan bahwa quasi eksperimental kurang tepat jika dikatakan bahwa eksperimen ini sebagai eksperimen sungguhan. Kenapa? Karena rancangan ini tidak menggunakan randomisasi pada awal penentuan kelompoknya, serta variabelnya sering dipengaruhi oleh variabel lain yang bukan hasil dari perlakuannya atau treatmentnya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa quasi eksperimental merupakan salah satu tipe penelitian yang tidak melakukan randomisasi
dalam menentukan subjek kelompok penelitiannya. Nah, kuasi eksperimental ini termasuk desain yang sulit untuk dilaksanakan. Seperti kata Burus di pertemuan lalu, kuasi eksperimental ini sulit dilaksanakan karena adanya keterbatasan pada lapangan. Nah, keterbatasan ini itu harus menggunakan penugasan acak. Artinya, dalam menerapkan kuasi eksperimental ini adanya hambatan kekuasaan, sehingga proses dalam penelitiannya itu tidak dapat terlaksanakan sesuai dengan konsep dari desain eksperimental semu ini. Nah, contohnya seperti apa sih yang saya maksudkan? Contohnya itu seperti dalam penelitian kuasi eksperimental pada sebuah lembaga pendidikan atau lembaga PAUD akan dilakukan dengan menggunakan dua kelas sebagai kelompok eksperimental dan kelompok kontrol, yang kemudian akan dibagi secara acak ke dalam dua kelompok baru. Namun, lembaga pendidikan itu biasanya tidak menyetujui dengan berbagai alasan yang berkaitan dengan administrasi sekolah dan banyak hal lainnya. Maka kekuasaan kuasi eksperimental ini menjadi terbatas. Nah, namun dalam kuasi eksperimental ini masih dapat mengontrol kegiatan eksperimen dalam memilih jenis, penjadwalan pengukuran, kemudian mengatur pelaksanaan penugasan, dan menentukan kelompok komparasinya. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai bentuk kuasi eksperimental. Di sini, kuasi eksperimental itu memiliki 3 macam bentuk. Nah, bentuknya di sini adalah the time series design, yang kedua the non-equivalent group design, dan counterbalance design. Nah, kali ini saya akan mengulas tiga-tiganya secara bergantian. Nah, kita akan membahas tentang the time series design. Nah, time series design ini merupakan desain kelompok yang akan diberi. Nah, desain ini hanya akan menggunakan satu kelompok saja dalam menjadi sampelnya, sehingga jenis kuasi eksperimental ini tidak memerlukan kelompok kontrol. Jadi, dalam time series design ini hanya terdapat kelompok eksperimen saja. Seperti pada gambar, tidak adanya kelompok kontrol. Nah, dalam the time series design ini juga kelompok akan diberikan pretest sebanyak 4 kali. Nah, tujuannya kenapa? Nah, tujuannya itu untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan dalam kelompok sebelum diberi sebuah perlakuan atau treatment. Nah, melalui hasil pretest yang dilakukan, setelah melalui hasil pretest yang dilakukan, setelahnya akan ada kestabilan dan kejelasan terkait kelompok tersebut, maka kemudian akan diberi treatment dan dilakukan post-test sebanyak 4 kali untuk mengetahui hasil dari pengaruh setelah diberikan treatment tersebut. Nah, jadi jika selama 4 kali pretest itu nilainya berbeda-beda, pertanda bahwa keadaan kelompok itu tidak stabil atau masih labil. Nah, bisa juga itu tidak menentu dan tidak konsisten. Nah, setelah adanya kestabilan atau kejelasan kelompok ini, maka barulah kemudian akan diberi sebuah treatment atau perlakuan sehingga eksperimen ini akan dilanjutkan dengan post-test sebanyak 4 kali juga, sama dengan jumlah dari pretest tersebut. Nah, untuk mengetahui hasil dari pengaruh setelah diberikan treatmentnya tadi. Kemudian, berikut adalah bentuk ilustrasi kuasi eksperimental the time series design. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi hanya ada satu saja kelompok, yaitu kelompok eksperimental atau sampelnya.
Nah, ini terdapat Q1 hingga Q4. Q1 dan Q4 itu merupakan bentuk dari pretestnya tersebut dan X sebagai treatmentnya atau perlakuannya, dan kemudian Q5 dan Q8 merupakan bentuk hasil treatment atau post-testnya, seperti itu. Nah, dalam the time series design ini ada kemungkinan bentuk dari quasi eksperimental the time series design ini. Nah, jika teman-teman amati dan lihat, fokus yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ada Q1 hingga Q8 sebagai bentuk treatment dan post-test dan pretestnya, kemudian ABC sebagai indikator kemungkinan dari bentuk quasi eksperimental ini. Nah, untuk yang pertama, pada grafik A yang warnanya agak pink-pink seperti itu tuh merupakan grafik yang hasil pretestnya menunjukkan keadaan kelompoknya itu stabil dan konsisten, di mana Q1 hingga Q4 itu diberi perlakuan sehingga keadaannya meningkat secara konsisten dalam Q5 hingga Q8. Nah, untuk grafik B gambarnya di atasnya grafik A tersebut itu merupakan adanya terlihat bahwa adanya pengaruh perlakuan terhadap kelompok yang sedang dieksperimen, tetapi setelah itu ia kembali lagi ke posisinya semula. Jadi pengaruh perlakuannya itu hanya sebagai contoh, sebagai awalannya saja. Seperti contohnya pada waktu penataran, pengetahuan, dan keterampilannya meningkat, tetapi setelah kembali ke tempat kerja, untuk maka kemampuannya akan kembali lagi seperti semula. Nah, pada grafik C itu memperlihatkan pengaruh luar lebih peran dari pada pengaruh perlakunya, sehingga grafiknya terus naik. Jadi adanya variabel luar yang mempengaruhi sehingga grafik tersebut tetap naik terus. Nah, pada grafik D yang paling atas menunjukkan keadaan kelompok yang tidak menentu, di mana adanya naik turunnya hasil dari eksperimen yang dilakukan. Nah, kemudian bentuk selanjutnya yaitu the non-equivalent group design. Nah, di dalam desain ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jika tadi the time series design tidak menggunakan kelompok kontrol, maka the non-equivalent group design ini tuh menggunakan dua kelompok tersebut. Nah, namun yang membedakan desain the non-equivalent group design ini terletak pada cara penerapannya, di mana the non-equivalent group design tidak memilih random pada subjek penelitiannya. Kemudian, artinya dalam desain ini kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu akan dibandingkan tanpa dipilih atau ditempatkan secara acak, karena dua kelompok tersebut itu memiliki karakteristik yang sama di segala sisi, namun akan memperoleh perlakuan treatment yang berbeda. Nah, dua kelompok tersebut kemudian akan diberi tes untuk mengetahui keadaan yang menjadikan perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, yang sudah seperti
yang sudah saya jelaskan bahwa di sini dalam non-equivalent group design terdapat grup atau kelompok eksperimen dengan kelompok kontrolnya. Nah, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol akan dibandingkan seperti yang sudah saya jelaskan tanpa dipilih atau ditempatkan secara acak karena dua kelompok tersebut itu memiliki karakteristik yang sama sehingga maka pada the non-equivalent ini tidak menggunakan randomisasi seperti the time series design seperti itu. Nah, dua kelompok tersebut itu akan diberikan tes untuk mengetahui keadaan awal yang menjadi perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian, nah ilustrasinya itu seperti ini, teman-teman. Bentuk ilustrasi eksperimental dan non-equivalent group design seperti ini. Nah, untuk keterangannya terdapat, jika teman-teman lihat di sini terdapat kotak yang membagi antara bagian atas dan bawah. Nah, bagian atas ini merupakan Q1 sendiri dan Q3 itu merupakan pretest atau untuk mengetahui keadaan awalnya. Jadi Q1 dan Q3 itu adalah acuan dari keadaan awal sebelum adanya treatment. Nah, kemudian X sebagai treatmentnya dan Q2 itu sendiri merupakan hasil dari treatment dan Q4 sendiri itu merupakan hasil yang tidak diberi treatment. Seperti itu. Nah, kemudian maka dari situ setelah melakukan hal ini maka akan dibandingkan atau hal tersebut akan dibandingkan untuk mengetahui perbedaan antara kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga bentuknya adalah counterbalance design. Nah, counterbalance design ini merupakan bentuk dari kuasi eksperimental yang memiliki rancangan yang mirip dengan the time series design. Dalam rancangan counterbalance design ini akan dilakukan treatment atau perlakuan secara berulang kali. Nah, perlakuan ini akan dilakukan dengan selang-seling. Nah, seperti di dalam gambar, di sini adalah kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol itu akan sama-sama yaitu sama-sama akan menerima treatment atau perlakuan, di mana semua kelompok akan memberi treatment namun dengan urutan yang berbeda-beda serta dilakukan secara acak. Seperti itu. Terus nah, kayak tadi untuk mengetahui hasil dari pengaruh treatment itu, mereka akan membandingkan data dan kemudian akan merata-rata skor tes akhir yang dilakukannya. Nah, berikut adalah bentuk ilustrasi dari kuasi eksperimental counterbalance design. Nah, seperti gambar tabel di gambar ini, T1 dan T4 hingga T4 merupakan periode waktu yang digunakan. Dan Q1 dan Q2 merupakan subjek eksperimennya. Dan X0 merupakan tidak adanya perlakuan yang dilakukan dan X1 merupakan adanya treatment yang dilakukan. Nah, terlihat di sini bahwa adanya selang-seling atau adanya perbedaan dari subjek eksperimen dalam perlakuan treatmentnya, namun hasilnya tetap sama-sama memperoleh treatment atau perlakuan. Nah, berikut bentuk ilustrasi kuasi eksperimental counterbalance design jika tadi diumpamakan dengan T, Q, dan X, maka bentuknya akan seperti ini. Contohnya, dalam minggu pertama, kelompok orange dan kelompok pink akan sama-sama memperoleh
pretest. Nah, dalam minggu pertama ini kelompok kuning atau orange ini jingga akan tidak menerima sebuah treatment, tetapi kelompok pink akan menerima sebuah treatment. Tapi dalam minggu kedua, kelompok pink tidak akan menerima treatment, sementara kelompok jingga akan memperoleh sebuah treatment. Nah, seperti itu hingga minggu keempatnya. Maka dari sini, kesimpulan yang bisa kami simpulkan dari materi kuasi eksperimental dengan factorial experimental design ini adalah penelitian merupakan proses yang sesuai dan sistematik dalam pengumpulan dan menganalisis informasi, yaitu data, untuk dapat mencapai tujuan. Dengan melakukan penelitian dapat memberikan manfaat antara lain memberikan pengetahuan dan pemahaman yang luas. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meneliti, yaitu eksperimen atau melakukan percobaan. Nah, penelitian ini akan menjadi hasil yang baik apabila dilakukan dengan baik dan benar. Adanya dua desain yang dapat digunakan dalam penelitian antara lain faktorial eksperimental design dan kuasi eksperimental design. Nah, pada desain faktorial eksperimen design yang menjadi modifikasi dari desain true eksperimental dan dipilih secara random. Desain yang melibatkan dua atau satu variabel bebas dan sekurangnya ada satu yang dapat dimanipulasi, sedangkan kuasi eksperimental design merupakan pengembangan juga dari true experimental design, namun lainnya yaitu desain eksperimen, nama lainnya yaitu desain eksperimen semu, dan memiliki tiga bentuk desain, yaitu the time series design, the non-equivalent group design, dan counterbalance design. Masing-masing desain ini memiliki tingkat kesulitan yang sama dalam penggunaan desain yang berbeda-beda. Untuk ini, maka sebaiknya dalam pemilihan desain yang baik dan tepat, maka dapat menghasilkan data untuk menguji hipotesisnya. Sarannya, bagi penulis makalah, penulis menyadari bahwa masih adanya kekurangan dalam pembuatan makalah. Untuk ini, penulis perlu menemukan sumber-sumber atau informasi mengenai desain-desain agar dapat mengembangkan kemampuannya dan memiliki pengetahuan yang luas. Sementara bagi mahasiswa perlu menyadari akan pentingnya mengenai tentang penelitian jenis desain yang digunakan dalam penelitian dan menjadi bekal bagi mahasiswa jika sudah secara langsung melakukan penelitian. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perilaku. Tetap semangat, stay safe and healthy. In this instruction video, we will discuss the factorial design. In this design, two or more independent variables, also known as vectors, are investigated simultaneously. As with other randomized experimental designs, this design can be represented in a scheme. In this scheme, x and y are two vectors or independent variables, and the entire design contains every possible combination of the vectors. Factorial designs like these are also called 2x2 designs, because each vector has two levels. Let's consider an example about investigating if a new drug reduces migraine attacks. We could create three conditions that differ in the dosage of the drug, low, medium, and high. And now we are able to investigate the effect of the vector dosage, the independent variable, on the number of migraine attacks. The dependent variable. For example,
does a higher dosage of the new drug reduce the number of migraine attacks? The line in this graph simply reflects the average migraine attacks among the participants with the same condition of dosage. So these dots represent the averages per dosage, and are being connected to visualize the effect of dosage on migraine attacks, to see if the average migraine attacks decreases or increases or stays the same across conditions. In this example, there is only one independent variable, so one factor, namely dosage. But this simple design could be extended by adding a second factor, for example, gender. When the effect of two or more factors is being investigated, we refer to the design as factorial design. We could assign men and women to each of the three dosages. We would end up with 6 conditions: men who receive a low, medium, or high dosage, and women who receive a low, medium, or high dosage. In addition to the effect of dosage, we are also able to investigate the effect of the second factor, gender. We could, for instance, investigate our hypothesis that women suffer more from migraine attacks than men. Not only can we investigate the effect of dosage and gender, but we can also investigate the combined effect of the two factors. We can see if a higher dosage of the drug is more effective in reducing the number of migraine attacks for women as compared to men. The effects of the factors separately are referred to as main effects. The combined effect of the factors is called the interaction effect. In this example, we are dealing with a two-way interaction because the effect combines two factors, dosage and gender. A combined effect of more than two factors is called a higher order interaction effect. Suppose we add diet as a factor, with two conditions, a normal diet and a no-fun diet that eliminates all chocolate and red wine. So now we have three factors, dosage, gender, and diet. This requires that each of the 6 groups is split in two. Half of the participants are being assigned to the normal diet and half to the no-fun diet. We can now investigate the main effect of diet. Is a no-fun diet effective at reducing migraine attacks? But we can also look at the two-way interaction between diet and gender. Maybe the no-fun diet is effective in reducing migraine attacks for men, but not for women. We could also look at the two-way interaction between diet and dosage. Maybe a higher dosage is more effective when participants follow a no-fun diet as compared to a normal diet. Finally, we can look at the three-way interaction, the combined effect of dosage, gender, and diet. It could be that a higher dosage is effective for women regardless of the diet, but maybe for men a higher dosage is effective only when they follow a no-fun diet. To summarize, in a factorial design, 2 or more independent variables are investigated simultaneously. Factorial designs are very useful because they allow us to investigate not only the main effects of each factor, but also the interaction effects. Hai, saya Bina. Akan menemanimu memahami lebih dalam mengenai eksperimen kuasi. Eksperimen kuasi. Kuasi eksperimen. Tidak ada metode ilmiah lain yang memenuhi karakteristik hubungan sebab akibat sebaik metode eksperimen. Hal ini yang membuat eksperimen disebut the gold standard dalam metode penelitian. Misalnya, pada penelitian korelasional, tidak bisa diidentifikasi variabel mana yang muncul terlebih dahulu, sehingga tidak bisa menjelaskan hubungan sebab akibat. Misalnya, korelasi antara penghasilan dan pendidikan. Apakah penghasilan yang tinggi mengakibatkan pendidikan tinggi, atau sebaliknya, pendidikan tinggi menyebabkan penghasilan yang tinggi?
Korelasi juga tidak mengontrol variabel lain yang bisa mempengaruhi akibat, yang biasa disebut confounding variable atau variabel pengacau. Dalam kasus korelasi pendidikan dan penghasilan, variabel pengacau yang mungkin adalah intelijensi dan status sosioekonomi keluarga. Sebelum membahas eksperimen kuasi, kita perlu membicarakan dulu eksperimen acak atau randomized experiment. Eksperimen acak adalah eksperimen yang penempatan partisipan dalam kelompok eksperimen atau kontrol secara acak. Misalnya dengan sistem undian. Penugasan partisipan ke kelompok eksperimen secara acak bila dilakukan secara benar akan menghasilkan dua kelompok yang mempunyai karakteristik yang setara. Sehingga hasil observasi pada akhir eksperimen merupakan perubahan akibat perlakuan atau intervensi dan bukan disebabkan oleh perbedaan karakteristik dalam kelompok. Beberapa peneliti menyebut eksperimen acak sebagai true experiment. Namun, Shadis tahun 2002 menyarankan tidak menggunakan istilah tersebut karena seolah-olah model eksperimen lain salah, untrue atau false. Eksperimen kuasi. Eksperimen kuasi adalah eksperimen tanpa penugasan acak. Mengapa eksperimenter tidak bisa melakukan penugasan acak? Hal ini bisa disebabkan berbagai alasan. Misalkan karena adanya keterbatasan di lapangan. Misalnya eksperimen pada setting sekolah harus menggunakan dua kelas, satu sebagai kelompok eksperimen dan satu sebagai kelompok kontrol. Idealnya, eksperimenter menggabungkan dulu murid-murid pada dua kelas tersebut, kemudian secara acak membaginya lagi dalam dua kelompok. Hal ini biasanya tidak disetujui oleh pihak sekolah karena akan merepotkan proses administrasi di sekolah. Kekuasaan peneliti di sini terbatas jika dibandingkan dalam eksperimen acak. Namun, pada eksperimen kuasi, peneliti masih bisa mengontrol proses eksperimen, seperti dalam memilih jenis dan penjadwalan pengukuran, dalam menentukan pelaksanaan penugasan, dalam menentukan kelompok komparasi, dan dalam penjadwalan perlakuan. Berdasarkan rancangan penelitian, memang eksperimen kuasi memberikan kesimpulan kausal yang lebih lemah dibandingkan dengan eksperimen acak. Jika kelompok kontrol dan kelompok eksperimen memiliki karakteristik yang berbeda, maka hasil observasi tidak hanya dipengaruhi oleh perlakuan, namun juga dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik partisipan dalam kelompok. Sehingga, dalam eksperimen kuasi, peneliti memiliki tugas tambahan untuk mengatasi perbedaan karakteristik. Sebagai contoh, dalam eksperimen kuasi, subjek masuk ke kelompok kontrol dan kelompok eksperimen secara sukarela. Kelompok eksperimen diberi pelatihan membaca, sementara kelompok kontrol tidak. Jika kelompok eksperimen menunjukkan kemampuan membaca lebih baik, apakah ini akibat dari pelatihan? Bisa saja memang kelompok eksperimen memiliki IQ yang lebih baik dibanding kelompok kontrol. Untuk mengatasi efek maturasi ini, peneliti bisa menambahkan beberapa prates atau pretest untuk melihat tren maturasi subjek sebelum perlakuan. Dengan menggunakan prates ganda, maka peneliti dapat mengetahui efek dari perlakuan walaupun kondisi kedua kelompok tidak setara karakteristiknya. Bisa jadi masih ada alternatif penjelasan mengapa kelompok eksperimen lebih baik kemampuan membacanya. Misalnya, kelompok kontrol berasal dari keluarga sosial ekonomi bawah yang akses ke buku bacaan rendah. Untuk mengatasi ini, peneliti bisa melacak berapa banyak jumlah buku di rumah, waktu yang dihabiskan orang tua membaca buku untuk anak, dan frekuensi mengunjungi perpustakaan. Desain eksperimen kuasi akan semakin kompleks seiring dengan bertambahnya alternatif penjelasan terhadap hasil tersebut. Eksperimen kuasi lebih kompleks dari eksperimen acak.